Lu tahu nggak, malam itu gua lagi ngerasa jadi manusia paling sukses sedunia, brother. Di meja warkop, gua sengaja naruh kunci motor sama iPhone boba gua paling depan, biar kelihatan mentereng. Pas bocah-bocah pada dateng, langsung deh pandangan mereka tertuju ke meja. Anjir, dalam hati gua udah bersorak kegirangan. Umpan gua langsung dimakan sama mereka, coy. Wih, gokil lu bro, HP baru lagi, kata teman gua si rambut mie instan. Ya elah, baru lihat ginian aja udah melongo lu pada, norak banget. Gua cuma senyum tipis sambil benerin posisi duduk gua biar kelihatan kayak eksekutif muda. Biasa aja lah bro, tuntutan gaya hidup anak muda zaman sekarang mah harus totalitas, kata gua so iye. Padahal, ya Tuhan, isi dompet gua sebenarnya udah sekarat. Sisa struk utang pay letter yang bunganya udah mau mencekik leher gua sendiri. Terus si Asep ngajakin, besok malam kita chillin di kafe baru itu yuk, yang kopinya mahal itu. Gua langsung nyahut, gas lah, gampang itu mah. Padahal otak gua langsung pusing mikirin besok ngutang ke siapa lagi. Pas tongkrongan udah bubar dan malam makin larut, barulah gua ngerasa kesepian. Pas bayar kasir, dompet gue bener-bener kering kerontang. Kampret banget emang gengsi ini. Di jalan pulang, gue mikir, kenapa sih gue harus semerana ini cuma demi dapat pujian gokil lu bro dari orang lain? Ah, tahu ah, yang penting besok kelihatan keren dulu. Jam 3 pagi lewat, gue sampai di depan rumah. Kampret, pintunya dikunci. Tapi gue lihat bayangan lampu ruang tengah masih menyala terang. Pas gue buka pintu pelan-pelan, gua kaget lihat bokap gua belum tidur. Beliau lagi duduk selonjoran sambil ngitung lembaran uang 10 ribuan yang udah lecek banget di atas meja kayu. Baru pulang, Le. Udah makan belum? Itu ada nasi sama tempe ditudung saji, kata bokap gua pelan. Tolol banget gua. Seketika rasa bersalah langsung nancep di dada gua, coy. Mata gua nggak sengaja natap ke dinding, nyorot 2 bingkai ijazah tua punya bokap. Lu tahu nggak, bokap gue itu cuma lulusan SMP, modal ijazah formal yang bahkan nggak laku buat ngelamar kerja di minimarket zaman sekarang. Tiba-tiba HP jadul milik bokap bunyi, tetot-tetot. HP busuk yang layarnya udah retak 1000 dan nggak ada tombol touchscreen-nya sama sekali. Boro-boro paham iOS atau Android, anjir. Le, ini cara buka pesannya gimana sih? Bapak nggak paham, layarnya kok burem? Tanya bokap sambil nyerahin HP-nya ke gua. Oh alah, beliau bener-bener gak paham teknologi, brother. Pas gua ambil itu HP jadul dari tangan ringkihnya, tangan gua gemeteran. Di kantong kanan ada iPhone belasan juta hasil utang, di tangan kiri ada HP bobrok milik pahlawan hidup gua. Gua langsung kebayang gimana tiap hari bokap banting tulang di jalanan, gak peduli hujan badai atau panas terik. Modal otot dan tekad baja demi bisa ngidupin keluarga tanpa pernah sekalipun ngeluh. Kenapa sih gue bisa sebuta ini? Beliau yang gak paham teknologi, gak punya ijazah tinggi, tapi mampu bayar kontrakan, ngasih makan gue dari bayi, sampai gue gede kayak raksasa tolol begini. Ini ada rezeki dikit buat bensin motor kamu besok, sisa narik seharian ini, kata bokap gue sambil nyerahin duit 50 ribuan lecek. Ya Tuhan, dada gue rasanya sesek banget, mau nangis tapi gengsi. Gua masuk kamar sambil bawa itu duit 50 ribu. Gua duduk di pinggir kasur, natap langit-langit kamar yang tripleksnya udah mulai jebol karena bocor. Gua lempar HP boba gua ke kasur. Anjir, benda mati ini yang bikin gua ngerasa kayak raja di tongkrongan. Tapi aslinya gua cuma pecundang rongsokan di rumah ini. Gua mikir keras, buat apa gua pamer dan gengsi sama teman-teman tongkrongan gua yang kalau gua susah belum tentu mau minjemin duit 100 ribu tanpa ngetawain gua. Gengsi kok sama temen lu tolol banget bro. Gengsi itu harusnya sama bapak lu sendiri yang serba kekurangan tapi bisa menghasilkan anak yang sayangnya kurang ajar kayak gua ini. Gak terasa azan subuh udah mulai berkumandang coy. Mata gua bener-bener gak bisa merem. Otak gua berisik banget perang batin gara-gara tamparan kenyataan tadi. Gua ngintip dari celah pintu. Bokap udah rapi mau ke masjid. Langkah kakinya pelan tapi pasti. Kelihatan banget beban hidup yang dipikulnya berat banget tapi tetap melangkah tegak. Gua buka grup WA tongkrongan. Isinya masih sama, bocah-bocah lagi pada pamer sisa saldo M-Banking hasil minta orang tua atau hasil gesek kartu kredit. Ya elah, sampah banget isi otaknya. Tanpa mikir panjang lagi, jempol gue langsung nekan tombol leave group, persetanan sama lingkaran pertemanan yang isinya cuma adu gengsi kosong tanpa esensi ini. Gua masukin itu HP boba ke dalam laci terdalam, gua kunci rapet. Mulai subuh ini, gua gak mau lagi dijajah sama gengsi tolol yang bikin hidup gua sengsara.
Besok paginya, gue bangun dengan semangat baru, brother. Gak ada lagi muka lemes sisa begadang gak jelas. Gue udah siap buat ngadepin realita hidup yang sebenarnya. Gue nyamperin bokap yang lagi buru-buru mau berangkat kerja. Gue lihat wajah tuanya, gue langsung salim dan nyium tangannya dalam-dalam. Hal yang udah bertahun-tahun gak pernah gue lakuin. Bokap agak kaget, terus beliau senyum lebar banget sambil nepuk pundak gue. "Hati-hati di jalan, Le. Sing penting halal," katanya. Anjir, adem banget dengar kalimat itu. Hari itu gue putusin buat jalan kaki ke halte bus, bawa map coklat isi lamaran kerjaan. Gak ada lagi rasa malu dilihat orang, masa bodoh sama gengsi Miaguna. Di dalam bus kota yang sumpek dan panasnya minta ampun, gue berdiri tegak dengan bangga. Gue ngerasa jadi laki sejati yang sesungguhnya, karena berani keluar dari zona nyaman yang palsu. Gue lamar kerjaan apa aja yang penting halal dan menghasilkan, mulai dari admin toko grosir sampai angkat-angkat barang. Yang penting gue kerja pakai keringat gue sendiri, bukan hasil nipu orang tua. Pas sore pulang ke rumah, gue sempetin beli martabak manis kesukaan bokap pakai sisa duit terakhir gue. Gue pengen malam ini kita makan bareng tanpa ada sekat nyingsi lagi. Malam itu, di bawah lampu ruang tamu yang remang-remang, gua sama bokap makan bareng sambil ngobrol santai. Gua sadar, kebahagiaan sejati itu sederhana banget, nggak butuh validasi dari bocah-bocah tongkrongan tolol ini. Makanya, jadi orang tuh jangan tolol-tolol banget. Lu dengerin gua ya, brother. Gengsi kok sama temen lu yang masih minta duit jajan. Gengsi tuh sama bapak lu. Modal ijazah seadanya, buta teknologi, tapi tangannya yang kasar mampu ngasih lu makan sampai lu segede gajah begini. Jangan jadi anak durhaka yang cuma bisa pamer barang kredit demi dapat pujian kosong di tongkrongan. Kerja, cari duit.